Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyir rahmah wal qudwah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan karunia dan juga rahmatnya kepada kita semua, hingga sampai di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kemudahan, kekuatan, juga kesehatan untuk melangkahkan kaki kita hadir di rumah Allah. Kita laksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Di pertemuan kita bulan yang lalu, kalau tidak salah, pembahasan kita sampai pada satu peristiwa yang terjadi setelah perang Badar, yaitu apa? Upaya persekongkolan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, yang mana ada dua tokoh Quraisy yang sangat membenci Rasulullah, punya dendam pribadi kepada Rasulullah, berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Dua orang itu bernama Umair bin Wahab al-Jumahi, dan yang kedua adalah Safwan bin Umayyah. Nanti yang berangkat ke Madinah untuk membunuh Nabi adalah Umair bin Wahab al-Jumahi. Perannya Safwan adalah menanggung seluruh hutang dan juga menafkahi keluarganya Umair. Jadi ini ibarat saling bagi tugas, kerjasama yang saling menguntungkan versi mereka. Yang satu berangkat ke Madinah untuk mencari dan membunuh Nabi Muhammad, sementara yang satu ini punya keluarga di Mekah yang harus dinafkahi. Nah, tugas temannya yaitu Safwan bin Umayyah menafkahi atau menanggung kebutuhan keluarga dari Umar bin Wahab. Tapi ternyata kejadian berikutnya sungguh di luar dugaan. Umar bin Wahab yang awalnya pengen membunuh Nabi, justru di situ dia melihat kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Awalnya pengen membunuh, malah masuk agama Islam, bersyahadat masuk agama Islam, menjadi sahabat Nabi. Akhirnya Umar bin Wahab belajar agama Islam beberapa saat di Madinah. Setelah itu beliau meminta izin pada Nabi untuk kembali ke Mekah, dan beliau berdakwah di kota Mekah. Ini adalah Umair bin Wahab al-Jumahi rahimahullah. Sampai di situ kalau nggak salah. Sekarang kita lanjut hijratu Zainab ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Zainab ke Madinah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab itu siapa?
putrinya Rasulullah, anaknya Rasulullah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zainab masih di mana? Masih di Mekah. Kenapa Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah atau bersama rombongan para sahabat yang sudah berangkat lebih dulu? Karena Zainab ini statusnya istri orang, jadi nggak bisa seenaknya pergi. Lah suami Zainab siapa? Suaminya adalah Abul As ibnu Rabi. Abul As ibnu Rabi setelah Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, dia tetap berada di atas kekufuran. Artinya tidak mau masuk agama Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sementara Zainab putri Nabi tentu mengikuti ayahnya, masuk agama Islam. Maka karena pernikahan itu beda agama, jadi ini catatan yang perlu diperhatikan oleh bapak-bapak. Pernikahan antara Zainab dengan Abul As ini terjadi sebelum datangnya agama Islam. Jadi saat itu memang belum diatur. Yang penting dilihat orangnya akhlaknya baik, ya suka sama suka misalnya, boleh terjadi pernikahan meskipun mungkin beda keyakinan. Ya. Begitu Islam datang, ada aturan yang diberlakukan bahwa perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non muslim, dan aturan itu berlaku sampai sekarang. Jadi kalau wanitanya muslimah beragama Islam, laki-lakinya non muslim, itu kalau dalam Islam pernikahannya tidak sah. Kalau menikah lewat KUA itu nggak mungkin bisa. Makanya biasanya untuk melegalkan pernikahan itu biasanya laki-lakinya akan masuk agama Islam. Ya, pokoknya mu'alaf dulu, udah masuk agama Islam, bersyahadat masuk agama Islam, baru bisa terjadi pernikahan. Tapi kalau nggak gitu, nggak sah menurut ajaran Islam. Kalau menurut agama lain saya tidak tahu. Misalnya laki-lakinya misalnya Kristen misalnya, perempuannya muslimah beragama Islam. Kalau menurut tinjauan agama Islam itu tidak sah pernikahannya. Tapi kalau menurut agama Kristen saya tidak tahu apakah sah atau tidak. Nah ini harus dipahami. Zainab dinikahkan oleh Nabi dengan Abul As ini terjadi sebelum datangnya agama Islam. Sehingga apa yang terjadi pada putri Nabi itu tidak bisa dijadikan dalil untuk melegalkan pernikahan beda agama. Nanti Nabi menikahkan putrinya dua kali dengan laki-laki yang setelah Islam datang dia tidak masuk agama Islam. Yang pertama ini Zainab dengan Abul As. Yang kedua nanti Ruqayyah dengan anaknya Abu Lahab. Tapi beruntungnya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab memerintahkan anaknya untuk mengembalikan putrinya Nabi kepada Rasulullah. Sudah cerai langsung otomatis. Makanya Ruqayyah bisa langsung ikut hijrah ke Madinah karena statusnya sudah bercerai dengan suaminya, suami sebelumnya, ya. Sehingga nanti Ruqayyah ini dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi tidak begitu pada Zainab. Setelah Islam datang, Zainab beriman, tetapi Abul As suaminya itu tidak beriman. Dan suaminya ini melarang istrinya untuk keluar rumah. Karena saat itu aturannya masih ketat, perempuan harus nurut pada suami. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Zainab masih tertahan di kota Mekah. Nah, kesempatan ini kita bahas bagaimana hijrahnya Zainab ke Madinah. Nah, hijrahnya beliau itu tidak terlepas dari kejadian sebelumnya, yaitu ketika perang Badar. Nah, saat perang Badar dulu kan sudah kita ceritakan. Dalam perang Badar, Abul As itu suaminya Zainab ikut serta dalam rombongan orang Quraisy. Apesnya Abul As itu berhasil ditangkap
dan menjadi tawanan kaum muslimin. Nah, karena Abul As menjadi tawanan kaum muslimin, maka keluarganya harus mengirimkan sejumlah harta untuk menebus para tawanan perang ini kalau ingin dibebaskan. Nah, karena yang ditangkap adalah Abul As. Abul As itu punya istri namanya Zainab, maka yang nebus Abul As siapa? Ya Zainab istrinya. Dan Zainab untuk menebus sang suami mengirimkan harta. Salah satu harta yang dikirim adalah kalung perhiasan. Yang dulu kalung itu adalah miliknya Sayyidah Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibundanya Zainab. Jadi begitu Zainab ngirim perhiasan, salah satunya kalung itu, Nabi melihat tuh, itu kok kalung istriku dulu. Kalungnya Sayyidah Khadijah. Nabi nangis melihat itu. Ya Allah, kok kalung istriku dijadikan apa? Tebusan untuk membebaskan ini kan. Akhirnya Nabi usul pada sahabatnya, bagaimana kalau seandainya orang ini, yaitu Abul As ini, dibebaskan saja tanpa perlu mengambil tebusan, dan harta yang sudah dikirim ini dikembalikan pada pemiliknya. Ini sekedar usul dari Rasulullah. Rasul tidak memaksa, hanya sekedar usul. Nah, ternyata usul Nabi ini disambut, direspon baik oleh para sahabat. Oke ya Rasul, orang ini kita lepaskan, terus harta yang dikirim ini termasuk kalungnya Khadijah tadi dikembalikan pada Zainab. Nah, ternyata Abul As yang dibebaskan tanpa tebusan ini bukan berarti dibebaskan tanpa syarat. Memang tidak diminta tebusan, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi oleh Abul As. Jadi ibarat dia dan Rasulullah sudah mengikat sebuah perjanjian. Apa perjanjiannya? Abul As dibebaskan, setelah dia selamat sampai di kota Mekah, dia harus membiarkan istrinya, yaitu Zainab, untuk menyusul Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Enggak boleh menghalang-halangi Zainab. Itu perjanjiannya. Ibaratin Abul As, kami bebaskan tanpa tebusan. Tapi dengan satu syarat, setelah kamu selamat tiba di kota Mekah, kamu harus melepaskan istrimu, membiarkan dia hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah. Nah, syarat itu disetujui oleh Abul As. Oke, baik. Abul As dibebaskan, dia kembali ke Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, dia mau tidak mau, suka tidak suka harus memenuhi syarat yang sudah dia sepakati. Jadi catatannya, Abul As itu meskipun kafir, Pak, saat itu ya masih kafir, tetapi secara akhlak dia baik. Orangnya jujur, amanah, tepat janji. Secara akhlak seperti itu. Ya. Satu-satunya kekurangan Abul As itu cuma belum beriman saja. Tetapi kalau urusan janji, urusan syarat yang harus dipenuhi, Abul As nggak pernah ingkar janji. Makanya begitu sampai di kota Mekah, dia membiarkan istrinya untuk sana. Kamu sudah diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Dan menariknya adalah, nanti begini, Abul As itu diberi tugas untuk mengantar Zainab sampai tiba di luar kota Mekah. Sementara Rasulullah sudah mengutus beberapa sahabatnya untuk menjemput Zainab di luar kota Mekah. Jadi seakan-akan nanti perjanjian gini, sahabat Nabi diutus oleh Rasul untuk menjemput Zainab di luar kota Mekah. Tugas Abul As adalah mengantar Zainab ini untuk tiba di luar kota Mekah. Tetapi yang terjadi adalah nanti yang ngurusi dan mengantar Zainab untuk pergi keluar kota Mekah itu bukan Abul As sendiri, tetapi adiknya, yaitu Kinanah ibnu Rabi. Abul As ibnu Rabi punya adik namanya Kinanah ibnu Rabi. Lah nanti yang ngurusi dan mengantar Zainab keluar kota Mekah itu adalah Kinanah ibnu Rabi.
Berarti Kinanah ini apanya Zainab? Iparnya, adik iparnya. Pertanyaannya, kenapa enggak Abul As sendiri yang nganter istrinya ke luar kota Mekah? Betul. Jadi sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam, Pak, Abul As itu sangat mencintai Zainab. Dan Zainab pun juga mencintai suaminya. Makanya satu-satunya hal yang memisahkan keduanya itu adalah faktor keimanan ini. Satu mukmin, satu enggak gitu. Tapi kalau untuk urusan akhlak, dua-duanya sama-sama baik. Untuk urusan cinta, Zainab cinta pada suami juga cinta pada Zainab. Makanya Abul As ketika dia kan mau nggak mau harus memenuhi perjanjiannya dengan Rasulullah. Sudah lepas, sudah bebas, sudah merdeka. Maka Abul As ini nggak tega, ibarat nggak sanggup. Adalah biar adikku saja yang ngurusin. Karena kalau Abul As sendiri bisa keronto-ronto kalau orang Jawa itu nggak sanggup berpisah dengan apa? Istrinya. Maka beliau menugaskan adiknya Kinanah ibnu Rabi untuk nganter kakak iparnya ini. Nah, akhirnya Zainab pun persiapan. Nah, kalau sekarang ya kemas-kemas, koper disiapkan kalau masa ini ya siap. Ketika Zainab itu sedang persiapan, datang seorang perempuan namanya Hindun. Hindun ini menawarkan bantuan pada Zainab. Wahai saudariku, aku lihat kamu sedang siap-siap untuk menyusul bapakmu ke Madinah. Kalau kamu butuh apa-apa, maka sampaikan saja kepadaku. Barangkali kamu butuh sesuatu yang hendak kamu gunakan sebagai bekal perjalanan. Yang nawari bantuan ini siapa? Perempuan namanya Hindun. Padahal Pak, Hindun itu bencinya pada Nabi setengah mati. Hindun itu bencinya pada Nabi setengah mati. Dan nanti Hindun ini juga dalam perang Uhud nanti ya, 1 tahun kemudian dalam perang Uhud, Hindun ini pula yang merobek siapa? Dadanya Hamzah. Lalu mengambil jantungnya, hatinya, terus dimamah oleh Hindun ini. Dia benci sekali pada Rasulullah, walaupun nanti endingnya masuk agama Islam. Tapi saat itu dia benci pada Rasulullah. Tetapi kebenciannya pada Nabi tidak lantas menjadikan dia berlaku tidak adil pada keluarga Nabi. Musuhnya Hindun itu kan Rasulullah. Yang dibenci Hindun adalah Rasulullah. Dan Hindun tidak ada masalah apa-apa dengan Zainab. Maka Hindun tetap berlaku baik pada Zainab, menawarkan bantuan. Dan kata Zainab gini, ketika aku melihat Hindun, itu kelihatannya dia tulus. Jadi bukan karena ada niat tersembunyi, niat jahat tersembunyi, enggak. Betul-betul tulus menawarkan bantuan. Tapi Zainab sudah ketakutan duluan. Coba, dari sini pelajaran yang bisa kita petik apa? Jadi ada di antara orang-orang Arab masa dulu, meskipun benci kepada Rasulullah, memusuhi Rasulullah, tetapi mereka tetap berlaku adil. Jadi mereka sadar yang musuh itu Rasul. Anaknya Nabi nggak ada masalah dengan. Nah beda kan dengan kita sekarang kan? Kita musuhan dengan bapaknya, anaknya ikut kita apa? Musuhi. Bahkan kita doktrin anak-anak kita, pokoknya jangan dekat-dekat dengan keluarga sana. Itu kalau kita sekarang. Nah, kalau Nabi tidak. Kalau bahkan orang kafir itu nggak kayak gitu. Hindun betul bencinya pada Nabi kayak dalam perang Badar. Keluarganya Hindun itu banyak yang meninggal, yang mati. Bencinya pada Nabi dan kaum muslimin luar biasa. Tapi dia bisa menempatkan kebencian itu pada posnya yang benar. Tidak karena benci pada Nabi, pada kaum muslimin, kemudian semua keluarga Nabi dibenci, enggak. Makanya Hindun menawarkan bantuan. Nah, tapi sekali lagi Zainab ini sudah merasa takut dulu. Nah, singkat cerita begini, selesai Zainab melakukan persiapan, Zainab diantar untuk pergi keluar kota Mekah. Jadi dia naik unta, Kinanah itu nuntun unta itu. Nah, ketika dituntun, gini sayangnya ya, ini salah satu kejadian yang nanti terjadi kejadian yang di luar dugaan. Ketika Kinanah ibnu Rabi mau nganter Zainab ini,
Dia nganter jadi siang bolong. Di saat orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Masa itu mereka orang-orang Quraisy masih terluka, masih sakit hati atas kekalahan mereka ketika perang Badar. Terus melihat Kinanah bin Rabi' nuntun ataupun apa? Mau nganter putrinya Rasulullah, putrinya Nabi Muhammad. Lah orang-orang Quraisy terpancing. Ini gimana sih orangnya? Wong kita masih sakit hati, masih dendam pada Muhammad dan kaum muslimin karena kita kalah dalam perang Badar, kok malah dia nolong putrinya Muhammad. Akhirnya Zainab dan Kinanah ini ketika mau pergi keluar kota Mekah dibuntuti, dikejar oleh beberapa orang Quraisy. Nah, yang pertama kali sampai mengejar mereka namanya adalah, sebentar saya carikan dulu. Namanya Hubar ibnul Aswad ibnul Muttalib. Jadi ketika Zainab dan Kinanah sudah mau sampai di luar kota Mekah, dikejar oleh beberapa orang Quraisy. Nah, yang pertama kali bisa menyusul dua orang ini adalah Hubar ibnul Aswad ibnul Muttalib. Lalu dari kejauhan Hubar ini ngambil anak panah, kemudian anak panah itu ditembakkan, dilesatkan ke arahnya Zainab dan mengenai Zainab. Sampai diceritakan Zainab itu terjatuh dari untanya, terluka berdarah-darah. Itu perbuatan Hubar ibnul Aswad ibnul Muttalib. Begitu Kinanah melihat Zainab kakak iparnya terjatuh, terluka, siapa ini? Kinanah langsung sigap ngambil busurnya dan anak panahnya siap untuk menyerang. Sampai-sampai dia berteriak, "Wallahi la yadnu minni rajulun illa wada'tu fihi sahman." Demi Allah, siapapun yang berani mendekat, maka dia akan menjadi target sasaranku, akan menjadi target tembakanku. Orang-orang Quraisy di situ sudah ada, termasuk Hubar tadi. Ketika Kinanah bin Rabi' sudah mengancam, dia panahnya sudah ditarik begini, siap untuk menembak. Orang-orang Quraisy itu ketakutan, Pak. Kenapa? Karena Kinanah ibnu Rabi' itu terkenal di kalangan Quraisy sebagai sniper yang paling handal. Jadi buat dia sekali nembak itu jarang meleset. Maka mereka ini ketakutan. Ketika Kinanah sudah mulai mengancam, yang mendekat berhadapan denganku. Yang mendekat akan menjadi sasaran tembakan. Orang-orang termasuk Hubar tadi ketakutan. Ya, karena ini sniper, Pak. Sekali nembak udah habis mereka. Ya, kalau mereka kan mana asal mana belum tentu kena kan. Tapi kalau Kinanah ini terkenal sebagai orang yang tembakannya jarang meleset. Akhirnya situasi memanas. Datanglah pimpinan orang Quraisy, namanya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ingin menengahi kedua kelompok ini yang bersih tegang. Akhirnya Abu Sufyan mendekat pada Kinanah. Kinanah, tolong turunkan panahmu, turunkan senjatamu, jangan ribut lagi, turunkan. Akhirnya apa? Kinanah menurunkan panahnya sambil nolong Zainab. Abu Sufyan mendekat. Lalu kata Abu Sufyan apa? Kinanah, ya gimana pun juga kamu itu salah. Jadi Abu Sufyan ini saat itu memang kelihatan banget bijaknya. Walaupun gini, Abu Sufyan saat itu masih kafir, ya. Tapi sudah kelihatan banget jiwa kepemimpinannya, kebijakannya. Dia sangat bijak. Dia mengatakan, Kinanah, bagaimanapun juga kamu itu salah. Kamu ini bukan berarti aku, kata Abu Sufyan, aku pengen menghalang-halangi kamu nolong Zainab. Enggak, aku enggak ada masalah apa dengan Zainab. Masalahku dengan Rasul, dengan Muhammad dan kaum muslimin. Dengan Zainab aku enggak punya masalah apa-apa. Tapi kamu itu yombok mikir. Mereka itu orang-orang Quraisy itu, mereka itu masih sakit hati, masih dendam atas kekalahan mereka di Badar. Lah kok kamu di tengah siang bolong malah memperlihatkan keinginanmu untuk nolong putrinya Muhammad. Ya wajar kalau mereka marah. Ya kamu salah. Gini saja, akhirnya Abu Sufyan ngasih usul. Gini saja. Sekarang kamu balik dulu ke Mekah, bawa itu putrinya Muhammad untuk kembali ke rumahnya, balik ke kota Mekah.
Nanti kalau situasi sudah reda, ibarat orang-orang sudah mulai melupakan hal ini, udah nggak rasa sakit hatinya sudah sedikit berkurang. Nah, secara sembunyi-sembunyi silahkan kamu antar Zainab ini keluar kota Mekah. Ini jadi win-win solution yang ditawarkan oleh Abu Sufyan. Ini bijaknya Abu Sufyan. Karena saat itu dia masih kafir, Pak. Belum masuk agama Islam. Tapi kelihatan banget bijaknya. Karena dia nggak ada masalah apapun dengan Zainab. Sama seperti Hindun tadi. Dia juga nggak ada masalah dengan Zainab. Abu Sufyan tidak melarang Kinanah untuk nolong Zainab, ngantar dia keluar kota Mekah. Enggak. Hanya lihat situasi. Ini loh, orang-orang itu masih marah dengan Muhammad dan kaum muslimin. Kok kamu malah pas siang bolong secara terang-terangan pengen nolong putrinya Muhammad. Tidak semua orang bisa menerima itu. Kamu harus paham itu. Udah, sekarang kamu balik dulu ke Mekah. Kembalikan Zainab ke rumahnya. Ya, sampai nanti ketika suasana sudah tenang, orang-orang sudah mulai melupakan hal ini, secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, silahkan kamu antar Zainab ke luar kota Mekah. Nah, akhirnya Kinanah pun paham apa yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh Abu Sufyan. Dia nurut usulnya Abu Sufyan, dia ajak pulang lagi. Nah, ada satu riwayat, satu berita bahwa ketika Zainab itu mau hijrah, itu dikatakan dia dalam kondisi hamil. Dalam kondisi hamil. Nah, ketika terkena panah jatuh itu sampai kehamilannya itu keguguran. Jadi keguguran kehamilan. Itu takdir dari Allah ya, semuanya begitu. Akhirnya saat itu kembalilah. Lah nanti ketika momen sudah agak tenang, orang-orang Quraisy sudah mulai melupakan kejadian itu, baru Kinanah kembali mengantar Zainab untuk sampai di luar kota Mekah, yang di situ kedatangan Zainab sudah disambut, sudah ditunggu oleh beberapa sahabat Nabi. Nah, singkat cerita, selesai hijrahnya Zainab ke Madinah. Beberapa sahabat Nabi ini mengawal Zainab untuk hijrah ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai nanti akhirnya Zainab itu tidak menikah lagi, Pak. Zainab itu tidak menikah lagi. Abul As juga tidak menikah lagi. Jadi Zainab itu meskipun secara fisik sudah pisah dengan suaminya, tapi dalam hatinya satu-satunya orang itu ya hanya ada siapa? Suaminya itu. Hatinya itu sepenuhnya masih cinta pada sang suami. Maka bertahun-tahun di Madinah Zainab tidak menikah. Abul As di Mekah bertahun-tahun juga tidak menikah. Sampai akhirnya nanti, yaitu takdir Allah ya, Abul As itu masuk agama Islam tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun itu? Dari tahun kedua sampai tahun 9. 7 tahun bisa. Setelah masuk agama Islam, baru Rasulullah mengembalikan putrinya kepada suaminya Abul As nih. Kamu belum menikah, ini juga belum menikah. Sudah sekarang sudah sama-sama halal. Abul As sudah menjadi sudah masuk agama Islam, Muslim, istrinya juga Muslimah, sudah halal. Nah, sebab masuk Islamnya Abul As adalah karena satu peristiwa. Abul As itu pulang dagang, kemudian rombongannya dicegat oleh kaum muslimin. Ya, saat itu kan masih boleh kan, saling rampas harta itu masih boleh. Aturannya masih diperbolehkan. Sekarang udah nggak boleh kayak gitu ya. Nah, rombongannya itu dicegat kaum muslimin, hartanya berhasil disita, tetapi Abul As berhasil melarikan diri. Ketika melarikan diri, dia masuk kota Madinah. Yang dicari siapa? Yang dicari mantan istrinya. Akhirnya dia bertamu ke rumah mantan istrinya, ya Zainab tadi, meminta perlindungan kepada Zainab. Zainab. Akhirnya dilindungi oleh Zainab. Dilindungi dalam arti gini, saat itu kaum muslimin itu punya hak untuk memberikan jaminan perlindungan kepada orang kafir yang masuk ke kota Madinah. Karena nanti kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab adalah penjaminnya. Ya. Lah Zainab menjamin keamanan Abul As. Sampai akhirnya nanti diketahui oleh Rasulullah. Zainab mengatakan, aku yang menjamin keselamatannya. Artinya gini, jangan sampai ada yang mengganggu dia. Aku pastikan dia nggak akan neko-neko. Nah, kemudian Rasul mengatakan gini pada sahabatnya,
Beliau mengutus beberapa orang untuk menyampaikan kepada beberapa sahabat Nabi yang mencegat rombongan dagangnya Abul As. Nabi memerintahkan kepada mereka untuk mengembalikan harta rampasan siapa? Yang diambil dari miliknya Abul As. Akhirnya para sahabat yang sudah mengambil harta itu dikembalikan semuanya. Tidak ada sedikit pun yang kurang. Bahkan ember-ember kecil misalnya, ada sendok pun akan dikembalikan semua. Nah, gara-gara melihat ketaatan para sahabat kepada Rasulullah di situ menjadi apa? Salah satu alasan Abul As masuk pada agama Islam. Kok ada agama yang para sahabatnya itu betul-betul ta'zim, tunduk patuh pada nabinya. Akhirnya Pak Abul As masuk agama Islam. Ya, setelah masuk agama Islam, awalnya dia masih menyembunyikan keislamannya. Dia masih kembali ke Mekah. Dalam keadaan orang-orang Mekah tidak tahu kalau dia sudah masuk agama Islam. Nah, ketika dia pulang dagang itu kan dia nggak hanya membawa modal dia sendiri, juga terkadang apa? Modal orang lain yang dia putar. Setelah dia kembali ke Mekah, semua modal orang-orang Arab yang dia bawa itu dikembalikan. Setelah dikembalikan semua, dia baru mengumumkan, aku sudah masuk agama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mulai dicecar, mulai dihina dan sebagainya. Terus kembali ke kota Madinah, kemudian hidup bersama dengan Zainab. Nah, ini adalah kisah masuk Islamnya Abul As ibn Rabi' dan juga hijrahnya Zainab ke kota Madinah. Selanjutnya, kaum muslimin dan Rasulullah kembali ke kota Madinah dengan membawa satu kemenangan besar. Ya, tetapi ternyata di balik kemenangan itu ada satu berita duka. Ya, kaum muslimin menang dalam perang Badar, tapi ternyata dalam kemenangan itu menyisakan ada maktam fi yaumin nasr, ada pemakaman pada hari kemenangan. Pemakamannya siapa? Di saat kaum muslimin menang, saat perang Badar, bersamaan dengan itu salah satu putri Nabi meninggal dunia. Siapa namanya? Ruqayyah. Ruqayyah putrinya Rasulullah. Ruqayyah itu istrinya Utsman bin Affan. Coba. Utsman bin Affan ketika perang Badar, beliau tidak ikut serta. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan Utsman untuk merawat istrinya yang sedang sakit. Maka meskipun Utsman bin Affan tidak ikut dalam perang Badar, Nabi tetap memberikan bagian ghanimah, bagian harta rampasan perang kepada Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman tidak ikutnya itu bukan karena keinginannya sendiri, bukan karena nggak mau perang, enggak, tapi semata-mata karena menjaga istrinya yang sedang sakit. Lah begitu kaum muslimin sudah menang perang Badar, di saat itu juga Ruqayyah meninggal dunia. Nabi dan kaum muslimin senang karena menang. Tiba-tiba mendapat kabar kalau putri Nabi meninggal dunia. Coba kira-kira perasaan Nabi kayak apa? Mau sedih tapi menang, mau senang tapi anaknya meninggal dunia. Itu beratnya jadi Nabi. Bahkan di momen kemenangan pun menyisakan luka yang sangat mendalam. Putrinya meninggal dunia. Ya, putri Rasulullah itu Ruqayyah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti Nabi itu mengalami hal seperti itu, ditinggal oleh anaknya itu sampai berapa? 6 kali. Coba. Beratnya apa? Beratnya apa namanya? Kejiwaan orang tua ditinggal mati anaknya sampai 6 kali. Itu Rasulullah. Kalau anak ditinggal mati orang tuanya itu biasa, Pak. Di mana-mana begitu. Sedih, tapi sedihnya itu ya biasa. Tapi kalau ada orang tua kok mendapati anaknya meninggal dunia, itu katanya jauh lebih apa? Lebih menyakitkan. Bahkan tidak jarang orang tua sampai stres, jatuh sakit-sakitan gara-gara memikirkan anaknya yang meninggal dunia. Dan Nabi kita, Pak, Nabi Muhammad itu mengalami hal itu 6 kali. Yang pertama ini, enggak, maksudnya yang pertama yang sampai dewasa. Sebelum-sebelumnya anaknya laki-laki, umur masih kecil, masih bayi, belum sampai 2 tahun meninggal. 3 kali Nabi gitu, laki-laki semua. Padahal Nabi pengen dapat anak laki-laki.
Kemudian nanti 3 yang lain semua putrinya. Yang memandikan, yang mengurusi jenazah putri-putri Nabi ya Nabi sendiri. Coba, orang tua mengurusi jenazah anak-anaknya sampai 6 kali. Itu Rasulullah. Ya, jadi kalau kita misalnya diuji dengan ujian yang berat itu, coba ingat-ingat saja Nabi kalian itu ujiannya jauh lebih berat. Saya pernah ada dalam satu pengajian itu ibu seorang ibu perempuan itu cerita ke saya itu sampai nangis ini, ibu, Ustaz tolong doakan anak saya. Saya doakan anak ibu kenapa? Sudah meninggal setahun yang lalu Ustaz. Urusannya berapa Bu? Masih 19 tahun karena sakit. Dia cerita sambil nangis. Ya, saya kan kasihan kan, terus tak hibur gini, Bu ya ibu yang sabar. Langsung saya cerita, Nabi Muhammad itu begitu mengalami hal yang seperti ibu rasakan itu sampai 6 kali. Ibu kan baru 1 kali, sabar ya kuat. Ya bukan kok mengecilkan hal itu enggak, tapi terkadang orang itu akan kuat dalam menghadapi ujian ketika membandingkan ujian yang dia hadapi dengan ujian orang lain. Iya kan, kalau kita berat menjalani ujian itu solusi di antara solusinya agar kita sanggup menghadapi itu adalah apa? Melihat ujian orang lain yang lebih berat. Itu akan menjadi tambahan kekuatan bagi kita. Oh, ternyata ujianku belum ada apanya. Wong Nabi aja sampai segitu berat. Baik. Nah itu adalah apa? Meninggalnya Ruqayyah. Akhirnya nanti Utsman bin Affan menjadi duda. Tetapi Utsman bin Affan ini karena menantu idaman oleh Nabi kembali dinikahkan dengan adiknya Ruqayyah, yaitu siapa? Ummu Kulsum. Maka ini satu-satunya orang yang berhasil menikahi 2 putri Nabi itu ya Utsman bin Affan saja. Gak ada manusia di dunia ini yang punya keistimewaan seperti Utsman, ya berhasil mempersunting menikahi 2 putri Nabi. Nggak ada yang lain, hanya Utsman bin Affan saja. Ya, meskipun nikahnya nggak bareng, ya kalau bareng nggak boleh. Ya. Jadi kalau mau nikahi kakak adik, kalau orang Jawa istilahnya turun ranjang, ya, itu boleh, tapi salah satu harus meninggal dulu atau cerai dulu baru nikahi adiknya. Ya, tapi kalau langsung bareng, mau pilih kakaknya atau adiknya, dua-duanya sama-sama apa? Cantik, dua-duanya sekalian, nggak boleh, ya harus salah satu. Baik. Lanjut. Setelah itu terjadi momen yang membahagiakan bagi Rasulullah, yaitu apa? Zawaju ummi abiha. Pernikahan putri Nabi yang lain. Siapa? Setelah Ruqayyah meninggal, terus terjadi momen yang ya juga membuat haru Rasulullah, yaitu pernikahan adiknya siapa berarti? Adiknya Ummu Kulsum, putri Nabi yang terakhir siapa? Fatimah. Nah, kalau di sini diceritakan zawaju ummi abiha, zawaju pernikahan ummi abiha. Ummi apa artinya? Ibu, abiha, abi bapak, ha-nya. Jadi kalau ummu abiha artinya apa? Ibu bapaknya. Pernikahan ibu bapaknya. Ha itu nya kembali pada Fatimah. Zawaju pernikahan ummi ibu abiha bapaknya Fatimah. Bapaknya Fatimah siapa? Jadi ini bagus sekali ya. Jadi Rasulullah itu menyebut putrinya itu Fatimah itu dengan sebutan apa? Ummi abiha. Itu satu-satunya anak Nabi yang dipanggil Nabi dengan Ummu abiha. Ummi abiha. Ummi ibu, abi ayah, ha dia itu Fatimah. Fatimah itu adalah ibu bapaknya Fatimah. Maksudnya apa? Ibu bapaknya. Bapaknya Fatimah siapa? Nabi Muhammad kan Rasulullah. Berarti ibunya Rasul. Jadi kalau bahasa agamanya Ummu Rasulillah, ibunya Rasulullah. Fatimah itu digelari disebut Nabi dengan ibunya Rasulullah. Kenapa? Karena sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha,
Yang paling ngurusi Rasulullah itu adalah siapa? Fatimah itu. Ya kan kakak-kakaknya udah nikah kan? Nah, Fatimah ini betul-betul ngurusi Rasulullah. Jadi seakan-akan dia ini sudah berperan seperti seorang ibu yang ngurusi anaknya. Makanya Nabi melihat putrinya itu kan seperti ibunya sendiri yang ngurusi anaknya. Maka dipanggil Ummu Abiyah, ini adalah ibu bapaknya. Nah, ibunya sendiri kan seperti itu. Dan betul nanti yang paling ngurusi Nabi itu adalah Fatimah. Nah, saatnya sekarang Fatimah memikirkan keluarganya sendiri. Artinya gini, Fatimah kan melihat dulu setelah ibunya meninggal dunia, artinya suaminya Rasulullah, Khadijah, meninggal dunia kan kasihan Nabi nggak ada yang ngurus. Maka Fatimah ini mati-matian ngurusi bapaknya. Setelah Fatimah melihat bapaknya nikah lagi, ya menikah dengan ada nanti Saudah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Fatimah merasa bahwa sekarang bapaknya sudah ada yang ngurusi. Ya, sekarang saatnya beliau memikirkan untuk membina rumah tangga sendiri. Nah, itu pertimbangan Fatimah menikah. Ya, karena Fatimah melihat sekarang bapaknya sudah punya istri lagi, sudah ada yang ngurusi kebutuhannya. Ya, keperluannya apa? Jadi punya Saudah ada, Aisyah sudah ada kan. Nah, maka saatnya sekarang Fatimah memikirkan untuk menikah. Lah, menikah dengan siapa? Lah, Fatimah itu sebenarnya dalam hatinya itu sudah jatuh cinta pada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, karena Ali bin Abi Thalib sejak kecil hidup bersama Rasul. Fatimah tahu betul akhlak, kebaikan, perilaku dari Ali bin Abi Thalib. Wong sering ketemu dalam artian satu keluarga. Ali pun diam-diam juga suka pada Fatimah, tapi nggak berani ngomong. Nah, Fatimah cantik, sudah dewasa itu kan. Nah, Ali berniat ingin melamar Fatimah, tetapi nggak berani. Ditambah lagi sebelumnya Fatimah itu sudah dilamar oleh sahabat yang menurut Ali jauh lebih hebat, lebih senior. Siapa? Abu Bakar melamar. Coba, Abu Bakar itu siapanya Nabi? Mertuanya Nabi. Nah, kalau misalnya dikelamar Fatimah, misalnya diterima oleh Nabi, statusnya itu gimana? Walaupun secara hukum boleh, Pak. Hanya nanti bingung kalau masalah apa? Status, penyebutannya gimana? Mertuanya Nabi dapat anaknya Nabi. Berarti mertuanya Nabi adalah menantunya Nabi. Lah nanti kalau dia punya anak, misalnya anak itu adalah cucunya Nabi. Sekaligus adik iparnya Nabi. Membingungkan kan? Ya alhamdulillah Pak, itu enggak terjadi karena Nabi menolak ya. Kenapa? Karena Nabi pun sebenarnya sudah mempersiapkan Fatimah untuk Ali bin Abi Thalib. Itu Nabi. Padahal kenapa kok Nabi mempersiapkan Fatimah untuk Ali bin Abi Thalib? Padahal Pak, kalau Ali itu yang dilihat hartanya, Ali itu miskinnya kayak apa? Loh, Ali itu dirawat oleh Nabi gara-gara keluarganya apa? Miskin. Ali juga miskin. Ali nggak punya apa-apa. Ini para orang tua harus memahami ini. Jangan sampai orang tua terutama yang punya anak perempuan, ya kalau pengen memilihkan suami untuk anaknya itu jangan sampai harta dijadikan sebagai tolak ukur yang pertama. Boleh harta itu boleh, tapi jangan nomor satu. Nomor berapa gitulah ya. Jangan kelihatan banget apa mata duitan. Kalau kita tanya kerja di mana, terus gaji berapa, itu sah-sah saja sebagai orang tua. Ya. Tapi jadikan itu syarat nomor sekian. Nah, Nabi tidak melihat harta yang dimiliki oleh Abi Thalib. Kalau pertimbangan Nabi itu harta bagi yang mau menikahi anaknya, tentu yang diterima ya Abu Bakar orang kaya. Setelah itu Umar juga ngelamar, Umar juga kaya, tapi ditolak oleh Nabi. Nah akhirnya ya karena itu tadi, karena Nabi sudah mempersiapkan Fatimah untuk Ali, karena Nabi tahu betul perilaku keilmuan dari Ali bin Abi Thalib. Ali itu dididik oleh Nabi sendiri. Nah itu hebatnya Rasulullah ya. Sampai akhirnya suatu hari Ali bin Abi Thalib berusaha memberanikan diri untuk melamar Fatimah kepada Rasulullah. Dia bertamu ke Rasulullah, begitu dipersilakan masuk, Ali ditanya, "Ada apa Ali? Ngapain kamu kesini?" Ditanya gitu kan.
Ali Pak, membisu, diem nggak berani ngomong Pak. Coba, masih hebat Bapak. Kalau Bapak ada apa anak sini? Pertama Pak, saya pengen silaturahim. Yang kedua pengen melamar anak. Masih berani. Ali nggak berani Pak. Diem saja. Ditanya oleh Nabi dia nggak ngomong. Ada apa Ali? Apa niatmu kemari? Datang kemari kenapa? Tundukkan kepala, diem nggak, sepatah kata pun nggak keluar. Sampai akhirnya Nabi yang mancing. Jangan-jangan kamu kemarin pengen melamar putriku Fatimah. Lah ketika sudah dipancing Nabi, baru Ali berani ngomong, benar ya Rasulullah. Dia hanya jawab apa? Benar ya Rasulullah. Itu saja sudah. Dari awal beliau nggak berani apa? Mengutarakan niatnya. Hanya berani jawab benar ya Rasulullah. Coba. Ya karena Nabi tahu gelagat-gelagat anak muda apa sih kan begitu kan. Itu hebatnya Nabi membaca apa psikologi anak-anak muda. Akhirnya apa? Nabi tanya, kamu punya apa? Punya apa di sini bukan berarti pengen melihat enggak. Kan syarat atau rukun terjadi akad nikah, pernikahan itu kan harus ada mahar. Ya kan, harus ada mahar. Nabi tanya, kamu punya harta apa yang bisa kamu jadikan untuk apa? Mahar. Nabi enggak minta macam-macam enggak. Nabi hanya butuh apa? Mahar. Karena itu syarat terjadinya pernikahan. Tanpa mahar tidak sah pernikahan. Lah Ali ngomong, waduh aku enggak punya apa-apa. Pemuda nggak punya apa-apa berani lamar. Itu hebatnya Ali Pak. Kalau kita kan mikir kan, kita ditanya gitu oleh calon mertua aja udah gelagapan Pak. Kamu punya apa? Itu udah don bintang gitu. Ali enggak, aku nggak punya apa-apa. Terus kata Nabi gini. Terus bagaimana dengan baju besi yang dulu pernah aku berikan kepadamu? Itu di mana? Jadi ketika Ali mengatakan aku nggak punya itu diingatkan oleh Nabi. Loh bukannya dulu pernah aku kasih baju besi. Baju besi itu di mana? Terus kata Ali, "Wah, kalau baju besi itu masih ada ya Rasul." Ya karena gini, ketika Ali ditanya, "Kamu punya apa?" Ali nggak kepikiran sedikit pun kalau baju besi itu bisa dijadikan apa? Mahar. Wong baju besi sudah usang, sudah tayangan gitu, Pak. Itu kan. Masa itu dijadikan mahar. Terus kata Nabi, "Ya udah itu saja yang jadikan mahar. Jualah baju besi." Nah, menurut Ali gini, Pak. Baju besi itu dalam perhitungan ini kalau dijual itu lakunya nggak sampai 4 bukan 4 dinar, 4 dirham. 1 dirham itu 70.000. Kalau 4 dirham berapa? 280.000. Anggap sajalah 300.000. Jadi kalau itu baju besi dijual, kalau ukuran hari itu ya, kalau dikonversi ke sekarang itu hanya laku 4 dirham. 4 dirham sekarang aja itu hanya sekitar 300.000 rupiah. Coba. Modal nikah 300.000 rupiah itu. Nah, tapi masa itu tuh semangat tolong menolongnya luar biasa. Ketika Ali bin Abi Thalib mau menjual baju besi yang enggak laku tadi, yang murah tadi, hadir seorang sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan membeli baju besi itu dengan harga yang sangat mahal. Dibeli berapa? Pernah saya hitung, kalau dikonversi itu sekitar 47 juta rupiah. Jadi kalau normalnya harga pasar hanya 300.000, itu dibeli oleh Utsman seharga 47 juta rupiah. Kalau rupiah, kalau dirhamnya berapa itu? Sekitar 470 dirham. Ya kalau 1 dirham tadi misalnya 100.000, berarti 470 kali 100.000, 47 juta. Apakah Utsman butuh baju itu? Ya enggak butuh. Utsman buat apa? Ngorongsokan begitu kan? Niatnya Utsman ya pengen membantu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya dia kan mau nikah, nggak punya harta, udahlah. Dia punya baju besi, dia jual, udahlah. Biar tidak kesannya merendahkan, hanya sekedar ngasih, udahlah. Bantunya dengan cara apa? Membeli barang yang dia miliki dengan harga yang mahal. Dibeli 47 juta. 47 juta itu nanti diserahkan pada Rasul sebagai mahar. Singkat cerita, menikahlah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah, selesai sampai di sini. Baik. Sudah selesai ya untuk pembahasan tahun kedua, sudah selesai. Berarti setelah ini nanti kita akan masuk tahun ketiga. Nanti puncaknya atau yang paling hebat di tahun ketiga itu adalah perang Uhud. Meskipun sebelumnya ada peperangan terlebih dahulu. Namanya perang apa? Bani Qainuqa.
Ini nanti ada Bani Qainuqa itu orang Yahudi. Salah satu kelompok orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi mengepung mereka sampai akhirnya apa? Muncul tokoh munafik yang berusaha memohon pada Nabi agar melepaskan mereka. Akhirnya nanti mereka Bani Qainuqa ini diusir dari kota Madinah. Sampai nanti terjadi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sebelum kita akhiri barangkali ada pertanyaan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sajian luar biasa tadi, Ustaz, ada pertanyaan saya. Beberapa sahabat yang non-muslim, mungkin sahabat saya, itu yang sebut tadi dikisahkan bahwa dia amanah, jujur dan sebagainya. Terus apa langkah kita yang berarti masih non-muslim seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan jodoh tadi. Jodoh kalau kita mau nyari mantu dan sebagainya, ada istilah Jawa adalah bibit bobot bebek. Ya. Bagaimana langkahnya kita orang tua menyaring misalnya kalau mantu gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, kalau untuk konteks hari ini kita melihat ada non muslim, mungkin teman kita, mungkin saudara kita, dia beragama lain tapi akhlaknya baik, ya jujur, ya amanah, suka membantu. Maka tugas kita adalah mendoakan, ya Allah dia itu orang baik, suka membantu. Satu-satunya kekurangannya adalah belum masuk agama Islam. Tolong berikan hidayah pada dia. Kenapa? Karena kalau orang seperti itu, Pak, Nabi mengatakan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang itu kalau pas jahiliyah, jahil, dia sudah jadi orang baik. Setelah masuk agama Islam juga akan menjadi orang yang lebih baik. Ya, jadi tugas kita adalah mendoakan, ya Allah, berikan hidayah pada dia. Dia tetanggaku itu baik akhlaknya, orangnya jujur, suka membantu, amanah. Sayang kalau tidak masuk agama apa? Islam. Doakan dia, Pak, ya, supaya dia masuk agama Islam. Yang kedua, mengenai memilih mantu tadi. Memang kalau dalam istilah orang Jawa kan memang betul ada istilah bibit, bobot, bebet tadi. Pertama harus didefinisikan dulu, Pak. Yang maksud bibit, bebet, bobot itu apa dulu? Istilah bibit, bobot, bebet itu nanti dilihat bertentangan dengan petunjuk dari Nabi atau tidak. Kalau Nabi kan petunjuknya jelas. Kalau bapak punya anak laki-laki, berarti mencari mantu perempuan. Syaratnya ada 4. Maksudnya kalau bisa cari yang 4 ini. Tungkahul mar'atu li jamaliha, cari yang cantik. Kemudian apa? Lima liha, kaya. Linasabiha, anaknya orang terpandang. Lidiniha, soleha. Tuh. Cantik, kaya, orang terhormat, agamanya baik. Nah, kalau ketemu wanita yang seperti ini, Pak, cepat-cepat nikahi, Pak. Awalnya lihat mau dijadikan mantu, malah dijadikan apa? Istri kedua. Nah, masalahnya nyari wanita yang kayak gini itu susah, Pak. Kalaupun ada, belum tentu mau dengan anak bapak. Itu repot. Gitu. Lah makanya Nabi kasih jalan yang paling gampang, Pak. Far bidzatiddin taribat yadaka. Kalau nggak bisa 4-4-nya, paling tidak kamu dapat yang poin keempat tadi, yang agamanya baik. Oke lah, yang penting agamanya baik, miskin, oke masih boleh. Agamanya baik, jelek masih boleh. Agamanya baik, terus bukan anaknya orang terhormat masih baik, masih boleh. Ya, tapi jangan sampai agamanya tidak baik. Kaya tapi agamanya nggak baik, jangan nanti malah makan hati, Pak. Malah durhaka pada orang tua, kayak gitu ya, merendahkan orang tua. Nah itu, jadi Islam itu gampang, Pak. Kalau bisa 4-4-nya tadi ya. Kalau nggak bisa minimal ada satu yang nomor 4, agamanya baik. Pokoknya kalau agamanya baik, mau dia miskin, mau dia jelek wajahnya, mau dia bukan anaknya orang terhormat, silahkan nggak apa-apa, boleh. Insya Allah berkah. Ya. Tapi kalau bisa yang 4-4-nya tadi. Lah, agama ini dijadikan, kenapa kok dijadikan sebagai syarat terakhir? Misalnya gini. Kenapa agama, kalau misalnya ini ada anak bapak pengen nikah dengan seorang perempuan, bapak kan lihat dulu. Yang pertama bapak lihat itu apa? Ya betul, jangan melihat agamanya dulu, Pak.
Agama itu nomor terakhir. Pertama dilihat fisiknya dulu, cantik apa enggak? Oh, cantik, oh syarat pertama lulus. Terus kaya apa enggak? Oh kaya, lulus. Kemudian anaknya siapa? Oh anaknya orang terhormat, lulus. Baru yang terakhir dilihat agamanya baik atau tidak. Oh ternyata enggak baik. Bapak terima atau tidak? Jangan diterima. Sehingga nanti ketika bapak menolak itu betul-betul alasannya karena agama. Itu alasan yang syar'i yang diperbolehkan untuk menolak seorang perempuan. Jadi kalau bapak lihat agamanya dulu, agamanya baik apa enggak? Baik, baik gitu ya. Wah, soleha. Terus dilihat cantik atau tidak? Bukan. Oh, kaya atau tidak? Kaya. Anaknya orang terhormat atau tidak? Terhormat. Cantik atau tidak? Enggak, ternyata jelek. Akhirnya bapak enggak jadi. Berarti bapak nolak dia itu gara-gara apa? Jelek. Itu tidak sesuai dengan syariat. Jadi yang sesuai dengan syariat itu menolak karena agamanya tidak baik. Makanya biar aman jadikan agama itu nomor terakhir. Sehingga nanti kalau bapak jadi nikah ya karena agama, enggak jadi nikah juga karena agama. Itu kalau nyari mantu perempuan. Kalau bapak punya anak perempuan nyari mantu laki-laki syaratnya cuma 2. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Laki-laki yang satu bapak ridhoi agamanya, dan soleh. Yang kedua bapak ridhoi akhlaknya, perilakunya baik, sopan santun, unggah-ungguh pada orang tua. Udah 2 itu Pak, syarat utamanya. Baru yang ketiga kaya atau tidak, misalnya anak siapa itu boleh nggak masalah. Yang penting nomor 1 lihat agamanya, dia soleh atau tidak. Saya punya teman Pak, ustadz juga. Dia punya anak perempuan. Nah, ketika anak perempuan itu dilamar oleh seorang laki-laki, teman saya ini, ya guru saya juga, itu tanyanya gini, Mas kalau sholat subuh di mana? Di rumah Pak. Langsung dicoret, nggak diterima. Sholat subuh di rumah. Tepat waktu? Iya, seringnya sih enggak. Nah, jadi kayak gitu, karena itu untuk mengukur agama. Jadi kalau sholat subuhnya ke masjid, terus tepat waktu, berarti kan insya Allah sholat jangan ada Pak. Itu cerita sendiri, istri beliau itu cerita sendiri ke saya. Ini sampai sekarang anaknya belum nikah ya perempuan kan, galau gitu loh. Anaknya sudah senang, laki-lakinya sudah senang. Terus laki-lakinya memberani dia di kamar kan. Terus ditanya gini, Mas, sholat subuh di mana? Padahal ini laki-lakinya itu kalau secara karir udah bagus, dia PNS kan, PNS di Kementerian Kesehatan mencolok gitu kan. Tapi untungnya orang tuanya nggak silau dengan itu. Tanya dulu Pak, karena ini urusan anak perempuan soalnya. Mas kalau sholat subuh di mana? Enggak gitu Pak kali. Mas sholat apa enggak? Sholat Pak. Sholat subuh di mana? Di rumah Pak. Wah langsung dicoret enggak jadi. Itu untuk mengukur agama. Terus dilihat akhlak itu, kalau akhlak bisa ditanya ke teman-temannya. Dia kalau ke orang tua bagaimana sikapnya, ke ibunya bagaimana. Kalau dengan teman-temannya sikapnya bagaimana, itu untuk nilai apa? Akhlak. Itu kalau anak bapak perempuan pengen cari mantu laki-laki. Baru yang ketiga nanti dilihat kira-kira dia sanggup nggak ngasih nafkah untuk anak kita. Jadi boleh tanya Mas pekerjaannya apa, boleh. Karena kita akan melepaskan anak kita, jangan sampai nanti anak kita diajak nangis bareng gara-gara nggak bisa makan. Nah, makanya perlu mencari yang sekufu itu, betul Pak. Maksudnya gini, kalau orang Jawa kan tadi istilah bibit bobot bebek. Kalau dalam Islam itu ada istilah apa? Sekufu. Sekufu itu apa? Yang sepadan. Maksudnya gini, kalau anak bapak biasa hidup enak, artinya apapun kecukupan, ya jangan pilihkan suami yang miskin. Kasihan anak bapak. Biasanya makan enak, beli apapun tinggal beli. Lah sekarang punya suami yang nggak bisa ngasih apa. Itu kalau nggak solehah banget Pak, udah Pak. Resiko terjadi apa? Pokoknya percekcokan dalam rumah tangga. Maka itu pentingnya sekufu. Sekufu itu yang seimbang. Dari sisi materi ya seimbang, dari sisi keilmuan ya seimbang. Jangan sampai nanti anak bapak misalnya nih, perempuan doktor gelarnya, terus suaminya lulus SD, jangan sampai begitu. Ya kalau nggak bisa ngimbangi nanti ribut terus dalam rumah tangga. Misalnya itu sekufu namanya. Jadi istilah bibit bobot bebet itu kalau yang dipahami adalah sekufu yang sepadan, itu juga diperintahkan dalam Islam. Ya, gitu Pak, kurang lebih. Wallahu a'lam. Ya. Ya, boleh. Di dalam masyarakat kita sering lihat perkawinan beda agama.
kalau kita ikuti aturan syariat itu beda agama itu menjadi sebab cerai otomatis, Pak. Jadi kalau misalnya pas nikah sama-sama Islam gitu kan, begitu punya anak, suaminya murtad lagi, pindah agama lagi, itu kalau dalam Islam cerai otomatis. Ya harus pisah, Pak. Harus pisah. Karena pernikahannya sudah batal, sudah cerai otomatis. Kalau tetap bersama berarti ya haram, Pak. Tidak boleh. Ya. Jadi mungkin yang harus dipahami oleh kebanyakan kebanyakan kita. Terkadang ada orang karena misalnya nih laki-lakinya murtad, hanya karena dia sudah punya anak, terus kasihan anaknya kan, kalau bisa bagaimana, kalau ini bagaimana. Nah, ya, maka itu ya salah, tetap harus cerai harus cerai. Dalam artian memang secara syariat itu sudah bisa, sudah cerai, batal secara otomatis. Tapi biasanya yang kayak gitu kan memang orang-orang yang nggak terlalu peduli dengan urusan agamanya, ya kan? Islam pun hanya KTP Islam kan. Jadi ketika nanti sudah sah nikah, dapat buku nikah, suaminya murtad pun bagi dia nggak masalah, karena dia selama ini juga nggak terlalu peduli dengan agama Islam. Itu yang terjadi saat ini. Gitu. Apa? Kenapa? Sekufu. Ya betul. Itu kan ujungnya kan terjadi perceraian kan. Zaid bin Harithah menikah dengan siapa? Zainab. Lah Zainab itu kalau melihat Zaid bin Harithah nggak seneng, Pak. Karena Zaid itu hitam, kan mantan budak kan. Kalau pas Zaid itu kumpul sama teman-temannya, istrinya lihat kok suamiku paling apa? Hitam gitu loh, jelek. Akhirnya ya itu tadi nggak bisa ridho pada suaminya, nggak bisa taat pada suaminya, terus lapor pada Nabi, ya Rasul, aku itu nggak bisa berbakti pada suamiku. Terus kata Nabi, mau nggak kamu mengembalikan maharnya? Akhirnya apa? Dikembalikan maharnya, terjadi khulu, jadi khulu perceraian. Ya sudah, dikembalikan maharnya, cerai sudah. Itu akibat itu tadi pernikahan yang tidak sekufu. Ya makanya penting sekufu dalam pernikahan itu penting. Ya artinya gini, kalau kita pengen nikah itu ya sadar diri juga ya. Kalau kita levelnya level menengah ya cari yang level menengah. Jangan mimpi dapat artis, nggak usah sejauh itu ya. Nah itu terus makan hati, Pak ya, terus makan hati. Tapi kalau jodoh takdir ya tidak ada yang bisa mencegahnya. Ini hanya secara teori syariat ya. Tapi kalau ngomongin takdir ya tidak ada yang bisa mencegahnya. Orang miskin dapat orang kaya raya yo bisa kan gitu kan. Dan hidup bahagia juga banyak ya. Tapi kalau secara syariat yo dicari yang sekufu tadi. Gitu. Meskipun nanti Zainab akhirnya menikah dengan siapa? Rasulullah. Nah itu Zaid bin Harithah itu kan anak angkatnya Nabi, Pak. Menikah dengan Zainab. Setelah cerai, Zainab dinikahi oleh Rasul. Berarti apa ini? Hukumnya apa? Anak angkat itu tidak seperti anak kandung. Maka mantan istri anak angkat itu halal untuk kita nikahin. Gitu. Walaupun saat itu ya Nabi dihujat oleh banyak orang. Tapi Allah pengen menunjukkan hukumnya, menunjukkan aturannya bahwa istri dari anak angkat itu halal, mantan istri dari anak angkat itu halal untuk dinikahi. Seperti itu. Baik, cukup. Baik, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.